Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai part sampel t-test atau UJT sampel perpasangan. Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata pada dua kelompok. Kelompoknya adalah kelompok yang berpasangan. Kelompok berpasangan itu merupakan kelompok yang tiap sampel atau tiap respondennya dilakukan pengukuran 2 kali. Nah, kemudian skala data adalah rasio atau interval. Kemudian memenuhi uji normalitas, ya, data berdistribusi normal. Nah, kasus kali ini kita akan membandingkan apakah ada perbedaan nilai pretest dan nilai posttest. Nilai pretest merupakan pengukuran yang pertama, kemudian posttest adalah pengukuran yang kedua. Nah, sebelum melakukan uji T sampel berpasangan, kita uji normalitas terlebih dahulu. Kita klik file, new, syntax, dan keluar Windows Syntax Editor. Sintaksnya adalah examine, kemudian kita klik, kita pilih variabelnya. Variabelnya adalah pretest, kemudian kita pilih plot. Kita plotkan. Untuk uji normalitas saya lebih suka menggunakan npplot, karena dengan npplot ini nanti akan lebih mudah mengidentifikasi apakah data berdistribusi normal atau tidak. Kemudian variabel berikutnya adalah variabel posttest, sama ini akan diplot juga. Jadi setiap data yang akan diuji normalitas harus dilakukan satu blok ini, ya, minimal. Untuk plotnya bisa juga menggunakan histogram ataupun box plot, tapi karena ini adalah uji normalitas, saya pribadi lebih suka menggunakan npplot. Silahkan kalau Anda berkenan dengan plot yang lain, misal histogram, bisa ditambahkan histogram. Nah, ini npplotnya ini bisa di delete, tapi dalam contoh kali ini saya menggunakan npplot. Baik, untuk dua variabel ini kita sudah tuliskan sintaksnya, kemudian kita run. Nah, pada output viewer ada case summary-nya. Untuk variabel pertama adalah variabel pretest, ya, dengan jumlah kasus valid N35, persentase 100%, jadi semua data valid, ya, tidak ada missing data. Kemudian untuk plotnya kita lihat ada garis horizontal, garis diagonal ini. Garis ini adalah acuan kita untuk menginterpretasikan apakah normal atau tidak. Semakin banyak data yang berada di sepanjang garis ini,
baik itu persentuhan ataupun menempel atau mendekati garis ini, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila semakin banyak data yang terletak jauh dari garis, maka itu adalah indikasi data tidak berdistribusi normal. Dari plot atau grafik ini bisa terlihat data berdistribusi normal ya, karena dari nilai yang diobservasi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 12 bulatan ini hanya 3 yang tidak menyentuh garis. Jadi bisa disimpulkan data ini berdistribusi normal. Nah, kemudian yang saya suka dari PSPP adalah ketika kita melakukan plotting histogram ataupun dengan QQ-plot ini, NP-plot ini, maka dia akan memberikan bonus tabel uji normalitas. Nah, tabelnya berada di bawahnya. Ini adalah tabelnya. Secara otomatis terpilih kan menggunakan Shapiro-Wilk, kemudian dengan nilai 0,97 DF35 ya, karena memang sampelnya 35. Kemudian nilai signifikansinya atau p-value 0,34. Kalau kita ambil alfa 0,05 dan ini p-value adalah 0,34, maka bisa disimpulkan data berdistribusi normal. Baik, untuk data yang pertama yakni pretest berdistribusi normal. Kemudian maaf, ini ada untuk variabel yang kedua adalah post test, tapi ini ternyata ada masalah ya, ada error. Ada kesalahan ketik ya. Oke, kita ke sintaks editornya tadi. Nah, tadi yang error di post test. Oh iya, ya ini ada typo ya, ada huruf yang kurang. Ini harusnya bukan variables tapi variabel. Oke. Nah, karena ini ada 2 blok ya, 2 blok sintaks ya. Blok yang pertama dari eksamen ini sampai ini yang menyangkut variabel ini adalah blok yang pertama, kemudian ini blok kedua. Nah, kita hanya akan menjalankan blok yang kedua saja, karena blok yang atas ini kan tadi sudah ya, sudah dijalankan, sudah benar. Sementara yang bermasalah adalah yang ini karena ada kesalahan pengetikan variabel. Maka kita blok dulu, kita pilih, kita run, dan runnya jangan all, karena kalau all nanti yang atas akan ikut dijalankan. Saya pilih selection. Oke. Nah, berhasil, tidak ada masalah. Untuk data post test case-nya ada 35 100% ya, sama dengan pretest, tidak ada yang missing, semua berjumlah 35. Kemudian untuk plottingnya bisa kita lihat hanya ada 2 bulatan ini, yang hanya ada 2 yang berada di luar garis. Ini bisa kita simpulkan juga bahwa dari plotting ini data berdistribusi normal. Kemudian kita akan verifikasi dari tabel perhitungannya.
uji normalitas data post test menggunakan uji Shapiro-Wilk didapatkan signifikansi atau p-value 0,35 dengan alfa 5% atau alfa 0,05, p-value 0,35, maka bisa kita simpulkan bahwa data ini berdistribusi normal. Jadi syarat uji T berpasangan sudah terpenuhi. Sekarang kita lakukan uji T berpasangan. Untuk melakukan uji T berpasangan, ini kita klik analyze, compare means, kemudian paired sample t-test. Nah, akan muncul window paired sample t-test. Oh, ini kurang luas ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini bukan tampilan yang lengkap ya, karena di test bar ini harusnya ada var 1, var 2 yang terlihat, tapi ini hanya var 1 saja. Ini kita besarkan aja. Nah, kelihatan var 1, var 2. Variabel 1, variabel 2. Untuk variabel yang pertama pretest, kemudian variabel yang kedua post test. Untuk optionnya kita default saja confidence interval 95% atau alpha 5% ya, alpha 0,05. Kemudian sudah, kita klik OK. Nah, ini akan keluar t-test tabelnya. Pretest maupun post test sama N35, kemudian min atau rata-ratanya untuk pretest adalah 36, post test 41,86. Kemudian untuk tabelnya pretest dan post test, perbedaan ini adalah 5,86 ya. Tapi apakah ini secara statistik memang berbeda atau bukan? Karena dari kedua min ini ada perbedaan atau ada selisih 5,86. Namun standar deviasinya 13,85. Nah, ini masih kurang dari standar deviasinya, perbedaan minnya. Tapi yang ini tidak terlalu penting ya. Yang acuan kita untuk membuat kesimpulan justru nilai yang ada di paling kanan ini. Nilai signifikansi 0,017 atau ini p-value 0,017. Kita tadi alfa adalah 0,05. Nah, ini karena nilai signifikansi atau p-value nya kurang dari 0,05, maka kita bisa simpulkan bahwa ada perbedaan antara nilai pretest dan nilai post test.
Nah, ini untuk UCT ini H0 nya atau hipotesis nolnya tadi adalah tidak ada perbedaan, sedangkan hipotesis alternatifnya ada perbedaan. Nah, karena ini nilai p value nya 0,017 itu kurang dari alfa 0,05, maka bisa kita simpulkan bahwa ada perbedaan nilai post test dan nilai pretest. Baik, demikian cara melakukan UCT sampel berpasangan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.